Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisa Asyarani, MPM 18751041, kelas Agribisnis 4B. Di sini saya akan menjelaskan proposal mengenai teknik penulisan karya ilmiah aspek manajemen pada keripik Tanesa. Pertama, bab 1 pendahuluan, latar belakang dan masalah, kualitas produk, kualitas pelayanan, dan kepuasan konsumen perlu ditingkatkan yang akan mengacu kepada loyalitas konsumen. Kualitas produk adalah keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa pelayanan yang berkaitan dengan apa yang akan diharapkan oleh konsumen. Kepuasan konsumen menjadi sasaran strategis agar produk ini dapat tumbuh berkembang dalam menghadapi perubahan persaingan yang sangat ketat. Salah satu keunggulan keripik talas aneka rasa adalah produk ini dikemas dengan menarik dan terdapat varian rasa yang berbeda dengan harapan dapat menarik minat masyarakat untuk mengkonsumsi umbi talas baik dari kalangan remaja maupun dewasa, tanpa meninggalkan rasa dan kandungan dari umbi talas itu sendiri. Tujuan pertama, tujuan umum yaitu melatih jiwa berwirausaha. Yang kedua, mendapatkan nilai tambah dan keuntungan pada bisnis keripik talas aneka rasa. Yang kedua, tujuan khusus. Pertama, menganalisis fungsi-fungsi manajemen usaha bisnis keripik talas aneka rasa. Yang kedua, menganalisis kegiatan produksi pengemasan bisnis keripik talas aneka rasa agar menambah nilai ekonomisnya. Yang ketiga, menganalisis kegiatan pemasaran yang meliputi penentuan target pasar, strategi pasar, dan pencatatan pemasaran bisnis keripik talas aneka rasa. Yang keempat, menganalisis aspek finansial yang meliputi pencatatan dalam setiap transaksi pembelian dan penjualan produk, menentukan HPP, harga pokok penjualan, analisis titik peluang pokok, break-even point, serta mengetahui besarnya penerimaan dan keuntungan yang diperoleh pada usaha pengemasan dan pemasaran bisnis keripik talas aneka rasa. Bab 2, tinjauan pustaka. Aspek manajemen. Manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Fungsi manajemen terdapat 4, yaitu perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga pengarahan atau actuating, dan yang terakhir pengendalian atau controlling. Yang kedua, aspek produksi. Menurut Aswari, berpendapat bahwa manajemen produksi dan operasi merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasi penggunaan sumber-sumber daya yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alat dan sumber dana serta bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan atau utility sesuatu barang atau jasa. Yang ketiga, aspek finansial. Pengertian finansial dapat mencakup beberapa aspek, misalnya ilmu keuangan dan aset lainnya, pengelolaan atau manajemen aset tersebut, dan bagaimana menghitung dan mengatur resiko proyeknya. Finansial berarti mempelajari kemampuan individu, bisnis, dan organisasi untuk mengelola, meningkatkan, mengalokasi juga menggunakan sumber daya moneter yang sejalan dengan waktu serta menghitung resiko dan menentukan prospek. Yang keempat, aspek pemasaran. Menurut Kotler, pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana seseorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai produk dengan pihak lain. Bauran pemasaran terdapat 4, yaitu
produk atau produk, tempat pledge, harga price, dan promosi yaitu promotion. Bab 3, metode pelaksanaan. Tempat dan waktu pelaksanaan. Proyek mandiri dengan judul TANESA, Keripik Talas Aneka Rasa, akan dilaksanakan di Politeknik Negeri Lampung. Kegiatan proyek mandiri ini akan dilaksanakan pada bulan September hingga Desember 2020. Prosedur pelaksanaan. Perencanaan dalam dunia bisnis merupakan sebuah kegiatan yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu usaha. Perencanaan merupakan aspek manajemen yang paling dibutuhkan menentukan hal-hal yang ingin dicapai dalam menjalankan usaha, sehingga kegiatan bisnis dapat memiliki target yang dapat diwujudkan melalui kegiatan dunia bisnis. Aspek manajemen. Yang pertama, man, yaitu manusia, unsur sumber daya manusia yang menjalankan usaha proyek mandiri manajemen pemasaran keripik TANESA. Yang kedua, money, yaitu uang. Sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang diinginkan tercapai. Yang ketiga, material, yaitu keripik TANESA merupakan jajanan atau makanan ringan yang dibuat dari bahan utama, yaitu umbi talas. Yang ketiga, mesin, yaitu alat pengiris atau pemotong talas spinar untuk mengurangi kadar minyak pada keripik talas. Yang kedua, gunting untuk memotong label pengemasan. Yang kelima, methods, yaitu metode yang dilakukan adalah pengemasan secara berkala. Dan yang terakhir yaitu market. Tujuan dari suatu kegiatan usaha atau bisnis adalah mendapatkan keuntungan atau profit. Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan pemasaran produk. Yang pertama, perencanaan. Visi dari kelompok kami yaitu menjadi distributor keripik TANESA yang paling efisien dan kompetitif di Lampung dengan menciptakan inovasi dan pengembangan produk. Yang kedua, misi yang pertama, memperkenalkan dan memasarkan produk di Provinsi Lampung. Yang kedua, membangun sinergi dengan mitra usaha strategis dan masyarakat lingkungan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Yang ketiga, berkomitmen menjaga pertumbuhan dan kelangsungan usaha melalui optimalisasi dan efisiensi di segala bidang. Yang kedua, pengorganisasian. Yang pertama, Nisa Syarani adalah sebagai manajer umum. Yang kedua, Nikmatul Hidayah sebagai divisi produksi dan pengemasan. Yang ketiga, Selvina Rika Putri sebagai divisi keuangan dan pemasaran. Tugas manajer. Yang pertama, membuat perencanaan. Yang kedua, memimpin manajer. Yang ketiga, memantau kinerja manajer. Dan yang keempat, berkoordinasi langsung dengan manajer atau kelompok. Yang kedua, tugas manajer produksi. Yang pertama, membuat target perencanaan produksi. Yang kedua, mengatur persiapan kegiatan produksi. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi kegiatan produksi. Yang keempat, membantu dalam pelaksanaan kegiatan produksi. Yang ketiga, manajer pemasaran. Yang pertama, melakukan survei pasar mengenai permintaan konsumen terhadap keripik TANESA. Yang kedua, menentukan segmen dan lokasi pemasaran yang akan dimasuki. Dan yang ketiga, membuat strategi pemasaran keripik TANESA. Yang terakhir yaitu manajer keuangan. Yang pertama, mengatur arus penerimaan dan pengeluaran keuangan proyek mandiri. Yang kedua, membuat laporan keuangan proyek mandiri. Yang ketiga, mengatur seluruh permasalahan administrasi proyek mandiri. Yang ketiga, pelaksanaan. Proyek mandiri, bisnis pemasaran keripik TANESA akan dilaksanakan Oktober sampai Desember 2020. Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dengan harapan kegiatan proyek mandiri dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang keempat, pengendalian. Pengendalian dilaksanakan dengan tujuan agar kegiatan proyek mandiri dapat dilaksanakan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, dengan adanya pengendalian dapat diketahui mengenai cara mengatasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan proyek mandiri. Proyek mandiri yaitu pengendalian yang pertama, terdiri dari pengendalian tenaga kerja, yang kedua, pengendalian keuangan, dan yang ketiga, pengendalian produk. Demikian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.